Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatuddin Salma, NIM 21230.0041 dari kelas 5P51. Dan pada kali ini saya akan menerangkan tentang keamanan sistem. Secara singkatnya, keamanan sistem merupakan prosedur untuk mencegah pencurian data, akses tidak sah, dan kerusakan terhadap sistem informasi suatu perusahaan. Untuk lebih lanjutnya akan di slide berikutnya ya guys ya. Dan untuk definisi keamanan sistem sendiri menurut G.J. Simons mendefinisikan keamanan sistem informasi sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan penipuan pada sistem yang berbasis informasi berbentuk non-fisik. Namun, bukan hanya penipuan yang harus dicegah, melainkan bentuk serangan siber lainnya, cyber. Dan secara singkatnya, keamanan sistem informasi ini merupakan prosedur untuk mencegah pencurian data, akses tidak sah, dan kerusakan terhadap sistem informasi suatu perusahaan. Adapun sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan informasi ini melibatkan hardware, software, jaringan komunikasi, dan data dalam komputer. Untuk peribahasanya itu biasanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu menjadi prinsip dasar dalam keamanan sistem informasi. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang mengabaikan pentingnya hal ini. Berinvestasi untuk menjaga keamanan sistem informasi perusahaan memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, hal ini bisa menjadi resiko kerugian bisnis akibat banyaknya biaya yang harus ditanggung ketika memperbaiki jaringan komputer akibat kerusakan atau kehilangan data penting. Dan untuk kali ini kita mengenal prinsip keamanan sistem. Prinsip keamanan sistem itu nanti ada 4, ada 5 sebenarnya, namun yang diterangkan kali ini ada 4, dan yang terakhir itu access control. Dan yang pertama itu confidentiality, yaitu kerahasiaan, di mana pengertian confidentiality ini adalah data, pesan, atau sistem perangkat hanya boleh diakses oleh orang yang berhak. Dan selain itu juga informasi yang ada di dalam sistem tersebut bersifat rahasia. Prinsip kerahasiaan pada sistem keamanan jaringan Anda patut dipertanyakan apabila ada orang yang tidak berkepentingan bisa mengakses datanya. Sistem ini itu banyak diterapkan dalam dunia perbankan dan finansial. Intinya Anda wajib menjaga informasi rahasia dan sensitif seperti username, password, jumlah saldo, bahkan OTP, baik sebagai pengguna maupun perusahaan. Kredibilitas perusahaan perbankan tersebut patut dipertanyakan apabila ada hacker yang berhasil meretas dan memperoleh informasi di dalamnya. Dan untuk yang kedua yaitu authentication atau autentikasi. Nah, pada prinsip kali ini autentikasi berguna untuk membuktikan validasi penggunaan yang ingin mengakses data atau sistem komputer. Pada awalnya, autentikasi hanya dijalankan menggunakan username dan password. Seiring berjalannya waktu, model autentikasi berkembang menjadi lebih rumit, mulai dari token, PIN, kode OTP, biometrik, bahkan multifaktor dan autentikator. Untuk contoh paling sederhananya gini, ada media sosial atau website hiburan, Anda harus memasukkan username dan password yang tepat sebagai salah langkah autentikasi agar bisa masuk ke akun yang dimiliki. Sistem langsung menolak akses masuk apabila ada kesalahan pada kombinasi username dan password yang diketik. Dan untuk yang ketiga yaitu integrity atau integritas. Nah, pada keamanan jaringan integritas ini, keamanan jaringan hendaknya menjaga integritas data di dalam perangkat komputer. Data yang ada dalam sistem informasi hanya bisa diubah oleh orang yang berwenang dan memiliki akses terhadap data tersebut. Masalah integritas terjadi apabila data tersebut berubah tanpa pengetahuan pihak yang berwenang. Contohnya itu ketika Anda memiliki rekening di suatu bank dengan saldo berjumlah misal 5 juta, 300 juta gitu. Perbankan yang memiliki identitas pasti hanya memberikan hak kepada Anda untuk mengubah data di dalamnya, seperti mentransfer atau menarik uang. Jika terjadi perubahan isi rekening tanpa sepengetahuan Anda, integritas perbankan tersebut patut diragukan karena tidak menerapkan prinsip keamanan jaringan yang satu ini. Dan untuk yang keempat yaitu availability atau ketersediaan data. Nah, data harus bersifat available atau tersedia. Artinya data dalam sebuah server harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan pengguna. Bagaimana jika data tidak bisa diakses oleh pengguna lantaran adanya masalah dalam layanan atau aplikasinya? Nah, masalah tersebut itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa menjaga keamanan sistem jaringannya. Nah, contoh untuk availability digambarkan dalam ilustrasi seperti ini. Misal Anda memiliki
Misal Anda sebagai nasabah Bank BCA atau Bank Cimniaga, nah, ingin memeriksa saldo melalui layanan M-Banking. Sayangnya, layanan tersebut sudah 3 hari berturut-turut tidak bisa diakses karena ada masalah teknis. Dalam hal ini, prinsip availability diabaikan karena pelanggan tidak bisa mengakses data mereka sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Dan untuk kesimpulannya, keamanan sistem informasi, keamanan sistem wajib diperhatikan agar user atau pengguna nyaman dan aman dalam menggunakan layanan atau website yang kita buat, dan juga harusnya sebuah keamanan sistem itu ada akses user atau role. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si gaming ya guys ya.